Yang paling mudah, yang paling gampang kita lihat di skala nasional adalah Undang-Undang Minerba, sobat daerah sekalian, di mana yang namanya tambang-tambang batu bara yang dikuasai puluhan sampai lebih dari 100 hektar itu kembali dikuasai oleh penambang-penambang swasta, pengusaha-pengusaha ini, konglomerat-konglomerat ini. Salah satunya yang dekat dengan kekuasaan, ya, dekat dengan menteri yang sebenarnya punya peluang untuk menggarap batu bara ini oleh negara, tapi ternyata peluang itu dilepaskan kembali kepada swasta. Bayangkan sobat daerah sekalian, dan itu terjelma di dalam Undang-Undang Minerba yang baru, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru, yaitu tahun 2020. Selama penguasa dan pengusaha berkelindan menjadi satu untuk merusak lingkungan, maka selamanya bumi ini menjadi tempat yang akan tidak nyaman untuk ditinggali. Nah, sobat daerah sekalian, kita berharap pemimpin-pemimpin ke depan adalah pemimpin yang mau memperhatikan aspek lingkungan ini, karena lingkungan yang baik akan membuat masyarakat hidup lebih nyaman. Walaupun misalnya katakanlah ya sedikit berkurang pendapatannya, tetapi mendapatkan lingkungan yang luar biasa, yang aman, yang segar, udara bebas, udara segar, maka jauh lebih sejahtera dibandingkan hidup dengan katakanlah pendapatan yang lebih besar tetapi lingkungan yang jorok, yang bau, yang kotor, yang penuh dengan virus yang tidak bisa membuat kita kembali. Ini juga kegeeran, dipikir Pak Jokowi mau lihat banjir. Sangat mungkin Pak Jokowi juga masih mau lihat bebek. Kan dulu juga Pak Jokowi ke kandang bebek itu kan buat lihat kondisi peternakan itu. Jadi mungkin juga begitu. Tapi oke lah itu soal yang akhirnya publik tidak lagi serius melihat kehadiran presiden, termasuk Walhi itu. Walhi nggak lihat lagi presiden hadir secara serius. Karena komentar pertama presiden adalah tidak serius. Kan menganggap bahwa banjir itu karena kelebihan hujan, itu common sense kan. Orang mesti analisis gitu. Apalagi Pak Jokowi bilang, ya ini banjir terbesar 50 tahun loh. Dan karena itu Sungai Barito tidak bisa lagi menampung air. Nah, di situ logikanya kekacauan berpikir Pak Jokowi itu. Kan berarti 50 tahun lalu Barito bisa menampung air. Pertanyaannya kenapa sekarang nggak bisa menampung air? Ya karena air itu kan ada siklus 40 tahunan itu yang besar, bos. Air itu akan kembali ke rumahnya. Selalu begitu kan, dia akan kembali ke rumahnya tuh. Sekarang air itu dia kembali ke rumahnya di hutan. Ternyata tidak ada pohon yang memerlukan air lagi karena udah ditebang tuh. Jadi airnya memang tidak bermukim lagi di rumahnya. Maka dia langsung pergi ke sungai. Logikanya begitu. Jadi kenapa ada banjir? Karena rumah air itu hutannya. Jadi kan yang butuh air kan pohon itu kan. Dan air itu sifatnya dia mengalir masuk ke pohon, dan pohon itu jadi sungai kecil gitu. Jadi si pohon itu sendiri ada sungai, membawa air naik ke atas pucuk dahannya lalu diuapkan. Jadi bagian air yang harusnya diuapkan oleh ujung daun udah tidak ada lagi karena daunnya udah nggak ada, udah berubah jadi tambang. Itu logikanya tuh. Masa Pak Jokowi sarjana kehutanan nggak ngerti fungsi pohon sebagai penguap air itu kan? Itu juga itu logik biasa dalam biologi itu. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menyalahkan curah hujan sebagai penyebab banjir Kalsel. Kalau hanya menyalahkan hujan mending enggak usah kesini, kata Kisworo kepada Tempo, Senin, tanggal 18 Januari tahun 2021. Kisworo menilai kedatangan Jokowi ke lokasi banjir Kalsel semestinya menjadi momen untuk berani memanggil pemilik perusahaan tambang, sawit, hutan tanaman industri, HTI, dan hak pengusahaan hutan, HPH. Dan kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil, ujarnya. Dalam kunjungan ke Kalsel hari ini, Jokowi menyatakan bahwa bencana alam berupa banjir di Kalsel adalah yang terbesar selama 50 tahun terakhir. Curah hujan yang tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut, kata Jokowi, menyebabkan daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik tidak lagi mampu menampung debit air yang mencapai sebesar 2,1 miliar kubik air. Dikutip CNN Indonesia, banjir besar melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dengan ketinggian air rata-rata mencapai 2 hingga 3 meter.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kalsel Mujiyat mengatakan, salah satu penyebab banjir besar lantaran curah hujan tinggi. Sejak tadi malam hingga sepanjang hari ini hujan masih mengguyur dengan intensitas cukup tinggi, sehingga debit air tak menyurut, bahkan terus meninggi, kata Mujiyat, Kamis, 14/1. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono tak menampik alasan yang dipaparkan oleh Mujiyat. Namun begitu, menurut dia, ada faktor lain yang membuat banjir di Kalsel kian parah dari tahun ke tahun, yakni darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Selain carut-marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, banjir kali ini sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh BMKG, kata Kisworo saat dihubungi Indonesia.com, Jumat, 15/1. Kisworo mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir, Kalsel mengalami degradasi lingkungan. Dari catatan WALHI, di provinsi tersebut terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batubara. Sebagian lubang berstatus aktif, sebagian lain telah ditinggalkan tanpa reklamasi. Lebih lanjut, menurut Kisworo, dari 3,7 juta hektar total luas lahan di Kalsel, hampir 50% diantaranya sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit. Kisworo menjelaskan, kerusakan ekosistem alami di daerah hulu yang berfungsi sebagai tangkapan air menyebabkan kelebihan air di daerah hilir yang menyebabkan banjir. Namun demikian, Kisworo tidak menjelaskan secara rinci apakah kerusakan ekologis itu juga berdampak cukup serius di daerah resapan air. Kisworo menjelaskan, banjir pada awal tahun ini merupakan banjir terparah sejak tahun 2006. Namun begitu, Kisworo mengatakan, sejak 2006, bencana banjir terus berulang tanpa ada perhatian khusus dari pemerintah. Melihat bencana banjir yang terus berulang, WALHI mendesak agar pemerintah pusat dan daerah untuk mulai tanggap bencana baik sebelum, sesaat, dan pasca bencana. Kemudian, pemerintah juga diminta untuk mereview kembali pemberian izin industri ekstraktif, menyetop izin baru pembukaan lahan baik untuk lahan sawit maupun tambang. Kemudian penegakan hukum, terutama terhadap perusahaan perusak lingkungan, memperbaiki atau memulihkan kerusakan lingkungan hidup, mereview kembali rencana tata ruang dan wilayah, serta memastikan keselamatan rakyat dan bencana banjir tidak terulang kembali. Bencana di Kalsel terulang terus. Kalau hujan banjir, kalau kemarau kebakaran hutan dan lahan, pemerintah masih gagap dan gagal untuk menanggulanginya, kata Kisworo.